Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Istaidu mujiaman salimu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Idrisu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Natika ya arhamar rahimin. Gimana katanya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Alhamdulillah ya. Kita absen dulu. Absen ya. Askia, Airi, Iris, Aisyah, Azira, Bilkis, Diva, Firda, Desa, Laura, Kamilia, Afia, Madu, Nadifa, Nuri, Sahla, Adwa, Raisya, Ratu, Septi, Fatimah, Zulfia, Sabihis, Siva, Sarwa. Oke, berarti ada 3 orang ya yang mau masuk. Kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, aku pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil mampu sentosa. Pribadi bangsaku, ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Terima kasih. Sudah siap mengikuti pelajaran hari ini? Insyaallah siap. Ya. Ya. Sebelumnya Ibu akan memperlihatkan video ya. Gambar. Oke, kalian bisa lihat di layar itu ada 2 gambar. Ya. Ada 2 gambar. Yang pertama adalah kertas yang dibakar dan yang kedua adalah kopi, biji kopi sama biji kopi yang sudah ditumbuk ya. Nah, ketika kertas dibakar, apakah terjadi perubahan? Terjadi. Ya. Terus kalau misalkan biji kopi ditumbuk, apakah
Apakah ada perubahan? Tidak. Tidak? Ada ya. Ketika biji kopi ditumbuk itu akan terjadi perubahan. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang perubahan fisika dan perubahan kimia. Ya. Tujuannya apa? Tujuan dari kita mempelajari perubahan fisika dan perubahan kimia. Yang pertama itu peserta didik dapat menganalisis perbedaan antara perubahan fisika dan kimia berdasarkan ciri-cirinya. Ya, nanti kalian diharapkan bisa menganalisis apa saja ciri-ciri dari perubahan fisika dan perubahan kimia. Yang kedua, peserta didik dapat mengevaluasi hasil eksperimen sederhana tentang perubahan zat untuk menentukan jenis perubahan yang terjadi. Nah, nanti kita akan melakukan eksperimen sederhana ya. Nah, nanti tugas kalian adalah mengevaluasi hasilnya seperti apa dari eksperimen tersebut. Yang ketiga, peserta didik dapat mengidentifikasi sifat fisika dan sifat kimia. Nah, nanti dari kegiatan eksperimen itu nanti kalian akan tahu sifat fisika suatu zat itu apa dan sifat kimia suatu zat itu seperti apa. Yang keempat, peserta didik mampu bekerja sama dalam kelompok untuk melakukan percobaan perubahan fisika dan kimia serta menyampaikan hasil pengamatan secara lisan atau tertulis. Nah, nanti kalian diharapkan bisa bekerja sama dengan kelompok kalian untuk melakukan percobaan ya tentang perubahan fisika dan perubahan kimia. Yang kelima, peserta didik dapat menunjukkan hasil diskusi kelompok. Nah, nanti ketika kalian sudah berdiskusi, nanti diharapkan dari kalian nanti bisa maju ke depan untuk menunjukkan hasil diskusi kelompok kalian. Jelas ya? Jelas? Insyaallah. Insyaallah. Lanjut. Sebelum Ibu menjelaskan tentang materi perubahan fisika dan kimia, Ibu akan memberikan soal pretest ya. Soal pretest, silakan disiapkan alat tulis kalian. Oke, sudah siap? Sudah. Pretestnya ada 10 soal ya. Yang pertama, dengarkan baik-baik. Yang pertama, merobek-robek tisu menjadi ukuran yang lebih kecil merupakan contoh perubahan kimia. Benar atau salah? Salah. Benar. Ditulis di buku tulis ya. Benar atau salah? Sudah? Dua. Tidak terbentuk zat baru, berubah bentuk dan ukuran, dan dapat dikembalikan ke bentuk semula merupakan ciri perubahan fisika. Benar atau salah? Sudah? Sudah. Tiga. Terjadi perubahan warna, terbentuknya endapan dan terbentuknya gas merupakan perubahan kimia. Benar atau salah? 4. Gula yang dilarutkan dalam air merupakan contoh perubahan kimia. Benar atau salah? 5. Perubahan fisika adalah perubahan yang terjadi pada suatu zat atau materi tanpa disertai terbentuknya zat baru. Benar atau salah? 6. Pagar yang berkarat merupakan contoh perubahan fisika. Benar atau salah? 7. Membakar kertas menjadi abu merupakan contoh perubahan kimia. Benar atau salah? Ya? Ya. 8. Perubahan kimia adalah perubahan yang menghasilkan suatu zat baru dan tidak dapat dikembalikan ke keadaan semula. Benar atau salah? 9. Nasi yang lama-kelamaan berubah menjadi
menjadi basi, termasuk perubahan fisika karena tidak terbentuk zat baru. Benar atau salah? Terakhir, perubahan beras menjadi tepung beras melalui penumbukan, termasuk perubahan fisika karena tidak terbentuk zat baru. Benar atau salah? Sudah selesai? Nah, kita cek jawabannya. Yang pertama jawabannya salah. Yang kedua benar. Yang ketiga benar. Yang keempat salah. Yang kelima benar. Yang keenam salah. Yang ketujuh benar. Yang kedelapan benar. Yang kesembilan salah. Yang kesepuluh benar. Coba Ibu cek. Yang betul semua 10. Ada berapa orang? Angkat tangan. 1, 2, 3. Ada 3 orang. Yang betul 9. 1, 2, 3, 4, 5. Betul 8. 1. Betul 7. 2. Betul 6. Betul 5. Betul 4, 3, 2, 1. Oke ya, alhamdulillah ya. Sebagian dari kalian sudah memahami tentang apa itu perubahan fisika dan perubahan kimia. Nah, selanjutnya kita mulai pembahasan yang selanjutnya. Nah, kalian perhatikan di sini di layar itu ada 4 gambar, ya, kelihatan? Kelihatan ya. Yang pertama itu adalah gambar es batu yang cair. Yang kedua adalah kertas yang disobek, dan yang keempat adalah yang ketiga air mendidih. Dan yang keempat adalah telur ceplok ya. Sering makan telur ceplok? Sering. Nah, kalian lihat, kalian pahami ya, dari gambar di layar ini penyebab dari tempat gambar tersebut, peristiwa tersebut bisa terjadi. Nah, yang pertama, mengapa es batu yang mencair ya, ketika didinginkan kembali atau dimasukkan ke dalam kulkas, dia akan membeku lagi? Kenapa? Ada yang tahu? Kenapa? Ada yang tahu nggak? Coba kalian bandingkan. Es batu, kalau misalkan dia mencair ketika dia didinginkan, itu dia bisa membeku kembali. Sedangkan untuk kertas yang disobek, kalau misalkan mau disatukan kembali, itu tidak bisa. Tahu ya perbedaannya ya? Antara es batu yang mencair dan kertas. Itu kenapa? Kenapa kalau es yang mencair itu bisa membeku kembali, terus yang kertas yang disobek itu tidak bisa disatukan kembali? Ada yang tahu? Tahu. Diva? Karena es batu yang mencair itu perubahan fisika bisa kembali terbentuk semula. Ya, terus yang kertas? Itu perubahan kimia tidak dapat kembali ke bentuk semula. Ya, betul. Terus yang gambar kedua, air yang mendidih ya. Mengapa air yang mendidih bisa kembali menjadi air yang cair jika didinginkan? Terus telur, mengapa telur yang berubah warna dan tekstur saat digoreng itu tidak bisa dibalik ya? Jadi telur yang sudah digoreng diceprok itu tidak bisa kembali ke telur lagi. Tahu ya? Berarti ya? Ada yang tahu? Penjelasannya kenapa?
Kalau air yang menguap itu bisa menjadi air lagi. Terus kalau yang telur yang digoreng itu tidak bisa kembali seperti semula. Afia. Air menjadi merupakan perubahan fisika. Ya. Air menjadi perubahan fisika yang melibatkan perubahan fisik seperti perubahan ukuran atau wujud. Ya. Yang bisa kembali ke bentuk semula. Ya. Yang ceplok itu adalah perubahan kimia. Yang kimia adalah perubahan yang tidak dapat kembali karena dapat disertai perubahan warna, suhu, bau, pembentukan gas atau endapan. Jadi tidak bisa kembali seperti semula. Oke, ya. Tepuk tangan buat teman kita. Alhamdulillah ya, sampai sini sudah bisa menjelaskan apa yang terjadi dari keempat gambar ini. Oke, Ibu akan menjelaskan lebih detail lagi tentang materi perubahan fisika dan perubahan kimia. Kalian lihat ya. Nih. Nah, kita sekarang sedang belajar tentang perubahan fisika dan perubahan kimia. Nah, kita akan mencoba memahami perbedaan dan contoh dari perubahan fisika dan kimia. Boleh diperhatikan ke sini ke layar? Oke. Pengantar perubahan fisika dan kimia. Perubahan fisika dan kimia itu adalah dua konsep dasar dalam ilmu pengetahuan yang akan membantu kita memahami bagaimana zat berubah dan berinteraksi. Memahami perbedaan antara keduanya itu sangat penting untuk mengeksplorasi komposisi dan sifat bahan. Ya, itu perubahan fisika dan kimia. Lanjut. Yang pertama, definisi perubahan fisika. Perubahan fisika adalah perubahan yang tidak mengubah sifat dasar suatu zat. Contohnya termasuk perubahan bentuk, ukuran, atau keadaan atau wujud zat, seperti es mencair menjadi air. Seperti tadi ya, ketika es batu mencair dan ketika dikembalikan lagi seperti semula, itu dia tetap air. Ya, bentuknya tetap, wujudnya tetap air ya. Cuman bentuknya dalam yang berbeda. Ada yang beku, ada yang cair. Itu perubahan fisika. Jelas? Apa perubahan fisika? Berarti Perubahan yang tidak mengubah sifat dasar. ya, tidak mengubah sifat dasar. Nah, itu intinya. Lanjut. Perubahan kimia. Perubahan kimia adalah proses di mana suatu zat berubah menjadi zat lain dengan sifat yang berbeda. Ini biasanya melibatkan reaksi kimia seperti ketika besi berkarat atau makanan yang membusuk. Ya, kalau tadi yang contoh perubahan kimia adalah kertas yang disobek. Ketika kertas disobek, ketika mau dikembalikan ke bentuk semula itu tidak bisa ya. Jadi kalau mau disatukan lagi nggak bisa. Terus telur yang awalnya bulat, ketika digoreng dibikin telur ceplok. Kalau misalkan mau dikembalikan lagi ke bentuk semula itu tidak bisa. Ya, itu perubahan kimia. Lanjut. Ciri-ciri perubahan fisika. Perubahan fisika adalah perubahan yang tidak mengubah sifat dasar suatu zat. Proses ini umumnya dapat dibalik dan tampil dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya saat mengubah bentuk atau keadaan suatu zat. Yaitu ciri-cirinya. Tidak mengubah sifat zat. Perubahan fisika tidak mengubah identitas atau sifat kimia zat. Contohnya es yang mencair menjadi air tetaplah air meskipun bentuk fisiknya berubah. Kayak tadi ya, es batu yang mencair itu tetap menjadi air. Terus ketika membeku pun dia tetap air. Contoh perubahan fisika. Contoh perubahan fisika mencakup proses seperti memotong kertas, mencairkan es, dan menguapkan air. Semua contoh ini tidak mengubah sifat dasar dari zat tersebut.
zat baru dengan sifat yang berbeda. Ciri-ciri ini sangat penting dalam berbagai proses biologi dan industri. Mengubah sifat zat. Perubahan kimia mengubah sifat zat fisik dan kimia suatu zat. Dalam reaksi ini, atom dan molekul terikat ulang menciptakan senyawa baru dengan sifat yang berbeda dari zat asalnya. Contohnya ada pembakaran kayu yang menghasilkan abu dan respirasi seluler yang mengubah glukosa menjadi energi dan gas karbon dioksida serta air. Contohnya tadi kertas yang dibakar ya. Kertas yang dibakar itu akan berubah menjadi abu. Nah, abu itu nggak bisa balik lagi ke kertas, makanya disebut sebagai perubahan kimia. Lanjut. Perbedaan antara perubahan fisika dan kimia. Memahami perbedaan antara perubahan fisika dan kimia sangat penting karena keduanya memiliki karakteristik unik yang mempengaruhi bagaimana kita memahami materi di sekitar kita. Setiap jenis perubahan ini memiliki implikasi yang berbeda dalam ilmu pengetahuan dan praktis. Jadi, antara perubahan fisika dan kimia itu terdapat perbedaan yang amat sangat penting. Masing-masing perubahan itu memiliki ciri yang unik. Kayak tadi, kayak es batu dari membeku mencair membeku lagi. Terus kertas yang dibakar. Kertas tadinya utuh dan ketika dibakar akan langsung hangus menjadi abu. Lanjut. Karakteristik perubahan fisika. Perubahan fisika itu tidak mengubah identitas atau sifat dasar zat. Contohnya termasuk perubahan bentuk, ukuran, wujud. Seperti tadi ya contohnya, es yang mencair menjadi air tanpa mengubah komposisi kimianya. Karakteristik perubahan kimia. Perubahan kimia melibatkan reaksi yang menghasilkan substansi baru dengan sifat berbeda. Contohnya termasuk pembakaran kayu menjadi abu, di mana penggabungan dengan oksigen mengubah zat asalnya. Jelas ya? Lanjut. Contoh perubahan fisika dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya tadi air yang membeku ya menjadi es atau perubahan bentuk saat dipegang. Perubahan bentuk adalah perubahan yang terjadi tanpa mengubah identitas zat tersebut. Contohnya adalah saat tanah liat dibentuk menjadi berbagai macam bentuk. Tanah liat tetap menjadi tanah liat meskipun bentuknya berubah. Itu perubahan fisika. Perubahan wujud. Perubahan wujud melibatkan perubahan zat dari suatu fase ke fase lain tanpa mengubah sifat kimia dasar. Misalnya es yang meleleh menjadi air adalah contoh perubahan wujud dari padat ke cair. Lanjut. Contoh perubahan kimia dalam kehidupan sehari-hari. Perubahan kimia terjadi ketika zat mengalami reaksi yang mengubah susunan atom dan menghasilkan zat baru. Dua contoh utama adalah reaksi pembakaran dan fermentasi yang sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Reaksi pembakaran berarti di sini proses kimia di mana bahan bakar bereaksi dengan oksigen menghasilkan panas dan cahaya. Contohnya ada pembakaran kayu atau bakar fosil yang menghasilkan energi yang dapat dimanfaatkan. Proses fermentasi. Nah, fermentasi itu adalah reaksi biokimia yang dilakukan oleh mikroorganisme untuk mengubah gula menjadi alkohol atau asam. Contoh umumnya adalah pembuatan roti dan minuman beralkohol yang bergantung pada proses fermentasi untuk menghasilkan produk akhir. Itu contoh apa tadi? Perubahan kimia. Lanjut, kesimpulannya. Memahami perbedaan antara perubahan fisika dan kimia itu penting dalam aplikasi kehidupan sehari-hari. Kedua jenis perubahan ini berperan dalam berbagai proses alami dan buatan. Nah, perubahan fisika itu adalah perubahan yang tidak mengubah sifat dasar ya. Jadi tidak ada perubahan baik itu wujud maupun bentuk. Kalau perubahan kimia itu menghasilkan
fisika contohnya adalah Air. ya, es yang mencair, es atau yang mencair ya. Nah, meskipun dia mencair, wujudnya itu tetap sama air. Terus kalau untuk yang perubahan kimia, contohnya kertas. Kertas tadinya dia kotak utuh ya. Nah, ketika dibakar dia akan hancur. Nah, memahami perubahan fisika dan kimia itu akan memungkinkan kita mengaplikasikan ilmu pengetahuan dalam kehidupan sehari-hari, seperti dalam memasak atau proses industri. Pengetahuan ini juga membantu kita mengantisipasi dampak lingkungan dari aktivitas manusia. Udah ya? Jelas sampai sini? Insya Allah. Insya Allah jelas ya. Tadi apa perubahan fisika? Perubahan yang tidak menghasilkan zat baru. Yang tidak menghasilkan zat baru. Kalau perubahan kimia? Perubahan yang menghasilkan zat baru berbeda dari asalnya. Oke, siap. Untuk itu selanjutnya Ibu akan membentuk 4 kelompok ya. Nah, kita akan mendiskusikan LKPD. Ibu akan membentuk 4 kelompok. Yang pertama, kelompok ke-1 ada Airi, Azira, Firda, Hafia, Nadifa, Raisya. Kelompok 2 Airis, Atia, Gesa, Madu, Nuri, Ratu. Kelompok 3 Aisyah, Bilqis, Haura, Sahla, Septi, Siva. Kelompok 4 Diva, Kamilia, Adwa, Fatimah, Sarwa. Untuk yang sudah ditentukan kelompoknya, silakan berkumpul sesuai dengan anggota kelompoknya. Waktunya 1 menit. Yang kedua adalah eksperimen sederhana. Dan yang ketiga adalah menjawab pertanyaan. Nah, silakan kalian diskusikan dengan kelompok kalian. Waktunya 15 menit. Ya, waktunya 15 menit. Silakan gunakan waktu sebaik-baiknya. Ibu bagikan LKPD-nya. Oke ya, siap. Silakan kalian diskusikan dengan anggota kelompoknya tentang LKPD yang sudah Ibu berikan. Waktunya 15 menit sampai pukul 9.15. Mulai.
tabel di sebelah sini ya. Nih, ini tabelnya. Nomor 1 gambar apa, nomor 2 gambar apa, 3, 4, 5 gambar apa, peristiwanya apa ditulis, jenis perubahannya, apakah perubahan fisika atau kimia. Kalau misalkan perubahan fisika, jelaskan alasannya kenapa. Alasannya apa, kenapa disebut perubahan fisika. Ya, ini nomor 4. Nomor ini. 4. Tadi nomor 1 apa, nomor 2 apa, nomor 3 apa. Jelas? Kelompok 3? Jelas tugasnya? Jelas ya? Oke, jelas. Kelompok 4. Jelas? Jelas, ada yang perlu ditanyakan? Nah, untuk praktikumnya ini bahannya. Ini untuk praktikumnya. Ini untuk praktikumnya. Ini untuk praktikumnya ya. Untuk KKPDA sudah selesai? Belum. Nanti ini kemudian. Sudah? Bisa ya? Kalau sudah, saya jelaskan LKPD yang poin B. Sudah selesai poin A? Belum. Sudah? Lagi. Sudah?
berikut ini untuk mengamati perubahan fisika dan kimia. Silakan kalian lakukan eksperimen 1 dan 2. Kalian amati dan kalian simpulkan apa yang terjadi. Nih, mana? Kalian sudah kesini? Ini tinggal nih. Jangan sampai habis ya. Ini udah nomor 3. Sini. Ya. Ikutin panduannya. Panduan. Ini udah selesai mau ke back? Udah. Kelompok 4 udah mau mulai? Ya, sini dinyalain. Nah. Ya. Itu ada 2 eksperimen ya. Yang pertama membakar kertas dan yang kedua adalah membakar lilin. Ya, membakar kertas dan membakar lilin. Kalian amati kedua eksperimen tersebut. Hasilnya apa? Terus kalian simpulkan. Kalian simpulkan ya. Nah. Kalian simpulkan apa yang terjadi dari kedua eksperimen tersebut. Nah, ditulis di sini ya. Nanti pengamatannya hasilnya seperti apa ketika kertas dibakar, nanti hasilnya apa. Terus nanti lilinnya ketika dibakar nanti seperti apa. Oke ya. Ya, boleh dibakar. Yang pertama kertas yang dibakar, disuruh lilin. Tidak usah sampai habis. Setengahnya sama. Iya. Udah nggak sampai habis Bapak. Udah ya, kalian tahu bedanya ya. Gini. Jangan ke atas. Nah, kalian amati ya. Jangan sampai habis. Nah. Ibu sekarang mulai. Ya boleh. Nah itu yang pertama adalah kertas dibakar. Yang kedua adalah lilin ya. Kalian amati apa yang terjadi. Hasilnya. Kalau sudah tulis hasil pengamatan kalian. Apa yang terjadi ketika kertas dibakar. Yang kedua, lilin yang dibakar. Berarti kalau misalkan kertas yang dibakar hasil pengamatan ketika kertas yang dibakar kesimpulannya sudah sih. Kesimpulannya ketika kertas dibakar menjadi abu dan tidak bisa dikembalikan karena dia termasuk kertas dibakar ya. Jelasin hasil pengamatannya apa, terus disimpulkan ya. Kesimpulannya apa, misalkan ketika kertas dibakar hasilnya apa, nanti ditulis. Nomor 3 udah jelas ya? Jelas. Nomor 4 jelas? Isi. Kalau sudah selesai LKPDB bisa dilanjut LKPDC ya. Untuk LKPDC itu adalah menjawab pertanyaan. Ya.
lagi. Waktunya 2 menit lagi. Ya. Kelompok 1 udah selesai? 1 menit lagi. Amelia. Oke, 1 menit lagi ya. 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 Kesimpulannya apa? Satu menit lagi ya. Sudah selesai? Sudah ya? Oke, kalau sudah selesai, kalian bandingkan ya dengan teori yang sudah kita pelajari tadi. Perubahan fisika apa? Perubahan kimia apa? Ya. Kalian bandingkan lagi dari AKPD dengan teori yang sudah dijelaskan. Sudah sesuai atau belum? Sudah? Sudah sesuai? Sudah ya? Kalau sudah, kalian tunjuk perwakilan dari masing-masing kelompok 1 orang untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok kalian. Kelompok 1, 2, 3, dan 4. Diawali dengan kelompok 1. Silakan maju ke depan. Perkenalkan nama dari kelompoknya, terus hasil diskusinya. Salam dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akan mempresentasikan hasil diskusi KPD. Ya. Yang kedua, sederhana termasuk pada perubahan kimia. Alasannya karena perubahan kimia tidak dapat kembali semula atau irreversibel. Tidak dapat dilakukan perubahan kimia. Kelompok yang lain dengarkan. Disertai perubahan warna, suhu, bau, dan kemungkinan. Yang
mencoba kembali diri. Hasil pengamatannya ketika lilin membakar, lilin akan berubah menjadi cair. Kesimpulannya, lilin cair lagi bisa kembali seperti semula atau kembali karena tidak melibatkan perubahan dan perubahan. Poin C. Apa perbedaan utama antara perubahan fisika dan kimia? Perubahan fisika tidak berbentuk zat baru. Kimia bisa berbentuk zat baru. Yang kedua, berdasarkan eksperimen, mana yang membangun proses fisika dan kimia? Ini dibakar termasuk perubahan fisika dan kami dibakar termasuk perubahan kimia. Mengapa pembakaran kertas termasuk perubahan kimia? Karena perubahan tidak dapat kembali seperti semula karena dapat disertai perubahan warna, suhu bau, pembentukan gas dan atomis. Oke, terima kasih, Mbak. Lanjut kelompok kedua. Kelompok kedua. Ayo. Lanjut kelompok kedua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Nama saya Yuli dari kelompok dua. 2 akan mempresentasikan Hasil LKPD kelompok kami. Nah, jenis perubahan fisika dapat berubah kembali menjadi dua. Coba. C. karena tidak dapat berubah kembali menjadi semula. Kesimpulan, jadi fisika bisa kembali ke semula dan kimia tidak bisa kembali ke semula. Siap, terima kasih. Tepuk tangan kelompok kedua. Kelompok ketiga. Silakan lanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan,
3 yang akan mempresentasikan hasil kerja sama kami. Poin A, pengamatan gambar dan peristiwa. Peristiwa yang terjadi merupakan jenis perubahan fisika. Alasannya dapat kembali ke bentuk semula dan tidak terbentuk baru. Besi bakaran yaitu jenis perubahan kimia. Alasannya tidak dapat disertai perubahan warna. Peristiwa yang terjadi yaitu kertas yang dibakar merupakan jenis perubahan kimia. Alasannya tidak dapat disertai perubahan. Yang lain perhatikan. Peristiwa essential itu jenis perubahan fisika. Alasannya dapat kembali ke bentuk semula. Peristiwa yang selanjutnya yaitu helium membrane merupakan jenis perubahan fisika. Alasannya hanya melibatkan perubahan fisik seperti perubahan bentuk, ukuran, dan bentuk. Poin B, eksperimen sederhana. Eksperimen yang pertama yaitu membakar kertas. Pengamatan, jika kertas dibakar maka akan berubah menjadi abu. Kesimpulannya, kertas yang sudah dibakar akan berubah menjadi abu dan tidak bisa kembali ke bentuk semula. Eksperimen yang kedua yaitu membakar lilin. Hasil pengamatannya, lilin yang dibakar akan menjadi leleh. Kesimpulannya, jika lilin dibakar maka lilin akan meleleh tetapi dapat berubah kembali ke bentuk semula karena hanya melibatkan perubahan fisik. Poin C, jawab pertanyaan. 1. Apa perbedaan pertama antara perubahan fisik dan kimia? Jawabannya yaitu jika perubahan fisika tidak terbentuk zat baru dan dapat kembali ke bentuk semula. Sedangkan jika perubahan kimia dapat terbentuk zat baru dan tidak dapat kembali ke bentuk semula. 2. Berdasarkan eksperimen, manakah yang termasuk perubahan fisika dan kimia? Lilin yang dibakar merupakan contoh perubahan fisika, sedangkan kertas merupakan contoh perubahan kimia. 3. Mengapa pembakaran kertas termasuk perubahan kimia? Jawabannya karena tidak dapat kembali ke bentuk semula dan berubah karena menjadi abu. Ya, terima kasih. Tepuk tangan. Kelompok terakhir, kelompok 4. Yang lain perhatikan ya, kelompok yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dipa. Saya perwakilan dari kelompok 4, yang mana anggota kelompok 4 ada Dipa, Adwan, Muli, Kamilida, dan Rizky. Dan saya dipercaya oleh kelompok 4 untuk menjelaskan hasil diskusi dari kelompok 4. Poin A, pengamatan gambar dan peristiwa. Peristiwa pertama yaitu air menguap. Jenis perubahannya fisika. Alasan karena tidak terbentuk zat baru dan bisa kembali ke bentuk semula. 2. Besi berkarat. Jenis perubahan kimia. Alasannya karena disertai perubahan warna dan bau. 3. Kertas dibakar. Jenis perubahannya kimia karena menghasilkan zat baru dan tidak bisa kembali ke zat semula. Peristiwa keempat yaitu es mencair. Jenis perubahannya fisika karena hanya melibatkan perubahan fisik dan tidak terbentuk zat baru. Peristiwa kelima, lilin meleleh. Jenis perubahannya fisika karena tidak terbentuk zat baru dan bisa kembali ke bentuk semula. Poin B, eksperimen sederhana. Eksperimen pertama yaitu pembuatan kertas. Pengamatan setelah kertas dibakar berubah kertas
Apakah dia termasuk perubahan fisika dan kimia? Jawabannya perubahan fisika yaitu lilin yang dibakar, dan perubahan kimia kertas yang dibakar. 3. Mengapa pembakaran kertas termasuk perubahan kimia? Jawabannya karena menghasilkan zat baru dan tidak dapat kembali ke zat semula. Kesimpulannya, perubahan fisika dan kimia adalah perubahan yang bisa kembali ke bentuk semula dan tidak menghasilkan zat baru. Contohnya kertas yang disobek. Kertas tersebut berubah bentuknya menjadi kecil atau menjadi apa bentuk yang lain, tetapi dia masih satu, yaitu kertas. Terus perubahan kimia, kertas yang dibakar. Kertas yang awalnya ungu dan berwarna putih menjadi hancur dan menjadi warna abu. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum dilanjut, sebelum kita mereview kegiatan pembelajaran hari ini, kita explain sebentar. Ada yang masih ingat tepuk IPA? Masih. Kita tepuk IPA ya. Tepuk IPA. Ingin tahu? Pasti coba. Aku bisa. Oke, kita review kegiatan pembelajaran kita hari ini. Hari ini kita belajar tentang kimia dan perubahan kimia. Tadi perubahan fisika apa? Ya, perubahan. Yang mau jawab kelompok 1. Perubahan fisika apa? Perubahan zat yang tidak menghasilkan zat baru, hanya mengubah wujud fisik seperti bentuk, ukuran, atau keadaan zat. Ya. Kelompok 2, perubahan kimia. Perubahan zat menghasilkan zat baru dengan sifat yang berbeda dari zat asalnya. Ya. Kelompok 3, contoh perubahan fisika. Kelompok 4, contoh perubahan kimia. Oke, jelas ya di sini kalian tadi sudah melakukan eksperimen sederhana tentang lilin meleleh dan membakar kertas. Terus kalian sudah menganalisa gambar tentang besi berkarat. Terus apa lagi? Air menguap, kertas disobek, terus telur yang digoreng. Nah, semuanya itu adalah contoh dari perubahan fisika dan kimia yang ada di kehidupan kita sehari-hari. Jadi aplikasi dari perubahan fisika dan kimia itu banyak terjadi di sekitar kita. Ya, tadi ada apa? Telur digoreng, pengaratan besi, terus nasi basi, terus kayu yang lapuk, terus ya tadi udah es mencair, terus apa lagi? Logam dipanaskan. Nah, logam yang tadinya padat ketika dipanaskan akan cair. Ya, jadi jelas ya, tahu ya perbedaan antara perubahan fisika dan perubahan kimia. Kalau perubahan fisika itu tidak terjadi perubahan zat baru. Kalau yang perubahan kimia menghasilkan zat baru. Oke, jelas ya sampai di sini? Ada yang ditanyakan? Tidak, udah jelas ya. Udah tahu perbedaan antara perubahan fisika dan perubahan kimia. Oke. Untuk lebih jelasnya, Ibu akan memberikan soal post-test ya. Soal post-test. Nanti di sini ada 15 soal. Silakan kalian jawab sesuai dengan apa yang sudah kita pelajari hari ini, yaitu tentang perubahan fisika dan perubahan kimia.
saya berikan dulu. Nah, satu orang satu proses ya. Nah, di sini jangan lupa untuk menulis nama. Di paling atas kalian tuliskan namanya ya. Ujian tertulis IPA materi perubahan fisika dan kimia. Yang pertama, yang A itu adalah pilihan ganda. Kalian pilih jawaban yang paling tepat ya. A, B, C, dan D. Terus yang B isian singkat. Yang C itu uraian. Silakan kerjakan di kertas soal yang sudah disediakan. Ya, waktunya 5 menit. Cukup 5 menit? Insya Allah cukup ya. Ya, dikerjakan di kertas soalnya di situ ya. Dikasih nama, jangan lupa. Yang A itu adalah pilihan ganda. Nomor 1 sampai 5 pilihan ganda. 6 sampai 10 isian singkat. 11 sampai 15 itu uraian. Dikerjakan masing-masing ya, sesuai pemahaman kalian. Yang lain udah ada yang selesai? Ada yang selesai? Belum. Ya. 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 Waktunya 4 menit lagi.
Yang sudah selesai bisa dikumpulkan. Jangan lupa nama ya, dikasih nama. Namanya. 3 menit lagi. Hah? Selanjutnya masing-masing kita dapat tiga contoh ulangan fisika 3, ulangan kimia 3. Ulangan fisika tentang apa aja dalam berita ini. Nah, selesai. 1 menit lagi. 1 menit lagi ya. Nomor berapa? Jelaskan proses perubahan yang terjadi saat membuat teh dari air panas dan air dulu. Kalian jelaskan prosesnya. Proses membuat teh yang teh dari air panas sama yang teh dulu. Ya. Waktunya selesai. Dikumpulkan. Habis waktunya dikumpulkan. Ya, waktunya sudah habis dikumpulkan. Jangan lupa namanya ya. Sudah selesai kumpulkan. Ya. Udah. Udah ya. Ya. Sudah dikumpulkan semua? Sudah ya? Oke. Kita refleksi kegiatan pembelajaran hari ini ya. Gimana kegiatan pembelajaran hari ini? Ada kesulitan tidak? Ada apa kesulitannya? Pas mengerjakan apa? KKPD-nya? Kenapa? Yang prosesnya ya. Ya, nanti kedepannya bisa diperbaiki lagi ya. Ketika kita belajar, kita harus benar-benar fokus mendengarkan. Jadi, ketika kita mengerjakan soal, kita fokus di soal yang harus kita
kerjaan. Terus apa namanya? Evaluasinya ya. Dari kelompok 1, 2, 3 dan 4 yang memiliki ketika presentasi yang bagus, terus jelas, kelompok 4. Tepuk tangan kelompok 4. Nanti kelompok 3. Kelompok 1 dan 2 imbang ya. Harus lebih ditingkatkan lagi suaranya, ditingkatkan lagi rasa percaya dirinya ya. Terus kalau misalkan lagi diskusi kelompok, harus fokus pada diskusi kelompok ya. Jangan melihat yang lain. Oke, untuk minggu depan kita akan mempelajari materi tentang siklus air ya. Silakan nanti ketika di rumah kalian baca-baca buku IPA-nya ya. Nanti minggu depan kita akan belajar tentang siklus air ya.